Pesan terakhir Melissa. Dia datang sepagi ini, sungguh mengherankan. Heranku saat melihat Melissa menyandarkan kepalanya di meja kelasku. Tidak seperti biasanya, dia selalu terlambat masuk kelas dan hukumanlah yang selalu diberikan Pak Guru padanya. Melissa memang anak yang keras kepala. Aku sebagai temannya selalu menasehatinya agar tidak terus-menerus bermain gadget sampai larut malam. Cuek dan selalu saja aku yang dicueki olehnya. Karena omonganku selalu tidak digubris olehnya, aku memutuskan berhenti memberinya nasihat yang sebenarnya bermaksud untuk kebaikannya sendiri. Melissa, suaraku agak meninggi karena sudah 3 kali nihil respon. Oh, kamu manggil aku Yanggi. Maaf. Ada apa? Jawabnya seperti tidak punya rasa bersalah saja. Asik terus dengan gadget andalanmu itu, sebenarnya aku mau ngomong sama kamu. Tapi gara-gara gadget itu, aku nggak jadi, kesalku pada Melissa. Marah nih, ya deh aku minta maaf, bujuknya dengan sepatah kata manis sebagai merayuku yang sedang marah. Karena sifat kelucuan yang dimilikinya, aku tidak sampai hati terlalu lama marah dengannya. Tak berlangsung lama, akhirnya kami pun berbaikan kembali. Di mana Melissa ya? Kenapa sampai sekarang dia belum juga masuk sekolah? Cemasku akan keberadaan Melissa yang tanpa adanya kabar. Aku mencoba bertanya pada Bu Faulia, apa Bu Faulia tahu keberadaan Melissa atau tidak? Lalu dengan raut muka yang agak muram menatap tajam mataku. Apa kau tidak tahu Anggi? Temanmu Melissa kan masuk rumah sakit, ungkap Bu Faulia. Apa yang ibu katakan ini benar? Tanyaku ragu. Kemarin ibunya Melissa datang ke sini untuk memberikan izin. Katanya si Melissa sedang sakit, jelasnya sulit dipercaya. Saya benar-benar tidak tahu masalah ini Bu, kagetku setelah mendengar itu. Kenapa dia tidak memberitahuku? Gerutuku dalam hati. Pagi ini sangat sepi tanpa Melissa, aku sebagai sahabatnya sangat shock mendengar itu. Kenapa juga ibunya tidak memberitahuku? Apa aku ini tidak penting untuk diberitahu? Stop dengan pemikiran munafik itu, teriakku dalam renungan. Aku berniat menjenguk sahabatku di rumah sakit. Sesampainya aku di sana aku segera menemui suster dan menanyakan apakah benar perempuan bernama Melissa sedang dirawat di sini atau tidak. Dan ternyata benar ada, suster mengatakan ruang anggrek adalah ruang tempat Melissa dirawat. Di ruang itulah aku sampai, banyak juga orang-orang dekat Melissa yang turut serta menjenguknya, termasuk ibunya. Perlahan aku mendekati ibunya dan, untuk apa kau ke sini? Tolak ibunya padaku dengan kata yang menyakitkan. Setelah beberapa kalimat telah kuucap untuk membujuk ibunya agar memperbolehkanku masuk menemui Melissa yang terkapar lemah di atas ranjang. Tidak sia-sia aku menjelaskan semuanya pada ibunya. Alhasil, katanya keluar dari mulutnya, tapi syaratnya hanya 5 menit saja waktuku bertemu Melissa. Aku menyanggupinya, lalu aku segera menemui Melissa. Mel, bagaimana keadaanmu? Apa kau sudah mendingan? Tanyaku iba dengan sedikit senyuman haru. Anggi kau datang? Aku sangat merindukanmu, senyuman Melissa sambil menatap mataku. Cepatlah sembuh Mel, kembalilah sekolah bersamaku. Aku rindu dengan tingkah lucumu, aku rindu tawamu, kataku sambil menyilakan rambut yang menutupi pandangan Melissa. Rasa ibaku pada Melissa muncul, aku tak tega melihat dirinya terbujur kaku di atas ranjang itu. Ketika air mataku mulai menetes, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki memasuki ruangan Melissa, itu ibunya ternyata. Sesuai janjiku, 5 menit telah berlalu dan aku bukan orang yang suka ingkar janji. Aku segera meninggalkan ruangan itu. Dan ketika aku masih berjalan 2 atau 3 langkah, tiba-tiba ibunya memegang halus tanganku dan berkata, jangan pergi dan tetaplah berdiri di sini Anggi. Temani Melissa, suara lembut ibunya menenangkan hatiku, berbeda saat di luar tadi. Kau adalah sahabat setianya Melissa. Setiap saat dia selalu memanggil namamu. Sepertinya di pikiran Melissa hanya ada satu nama, yaitu kamu Anggi.
Sakit yang dideritanya cukup parah. Dokter memvonisnya mengidap penyakit leukemia. Dia harus menjalani kemoterapi setiap 2 kali dalam 1 minggu. Ibu tidak tega dengan keadaannya sekarang, melihat air mata yang menetes di pipi ibunya Melissa. Aku turut mengeluarkan setetes demi tetes air mata haru. Sesaat kemudian, Melissa siuman dan memanggil namaku. Anggi, panggilnya pelan. Syukurlah Mel, kamu sudah siuman. Apa aku boleh minta satu permohonan, ketika aku telah tiada nanti? Ya Mel, katakan saja, tapi tolong jangan katakan hal itu lagi. Kamu pasti bisa sembuh. Aku minta kamu untuk menulis sebuah diari kecil yang isinya adalah kenangan-kenangan kita. Dan kamu harus letakkan gelang tanda persahabatan kita dahulu di dalamnya, agar gelang dan diari itu bisa kubawa selamanya walau persahabatan kita berbeda dunia. Apa kamu mau? Pintanya padaku. Baik Mel, akan kulakukan untukmu sahabatku, jawabku dengan menunduk menyembunyikan air mata yang keluar membasahi pipiku. Tiba-tiba tangan Melissa mencengkram erat tangan kananku dan seketika itu juga Melissa menghembuskan nafas terakhirnya di depan mataku. Reaksiku melihat itu adalah, dokter, dokter, teriakku kencang sambil menggoyang-goyangkan tubuh kaku Melissa. Dengan cepat dokter menghampiriku dan segera memeriksa denyut nadi Melissa. Dan seketika aku tergeletak pingsan ketika dokter mengatakan bahwa Melissa sudah tiada.